dinaikin ngapain? Ah, mau apa? Mau koin. Minta tuh ke Komar oten-oten koin. Di sini nggak ada koin buatmu. Kayaknya ada Cece deh. Ada Cece di bawah. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Cece. Ih, udah lupa sama diri aku kah? Apanya aku dari kemarin nyapa-nyapa dirimu yang sombong melupakan Tidak, nggak bisa Iya nggak pernah sombong tidak maksud apalagi sama kakak cantik satu ini lama loh kangen Memang sombong nih. dia, Cek. Gimana kabar Kak Cece? Lama loh nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? baik. Aku Sehat, lagi di kan? bandara, Hah? Oh, Mau kemana? mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Jam berapa? Jam berapa berangkat, Cek? Terbangnya jam berapa, Cek? Pesawat jam 5. Oh, jam Aku 5. udah dari tadi di sini, takut macet. Oh, jadi datang lebih awal. Ya, ini ada Gurunda di bawah, oi. Gurunda Ada ada di bawah macam-macam. tuh. Ya, tariklah. Naik kan? Nggak kelihatan. Udah udah ditarik. Belum. Saya izin turun dulu ya Bang Singa ya. Iya, siap. Assalamualaikum, terima kasih telah dinaikkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Momot kemana nih, Momot? Gimana Mana? Bang Johan? Nggak ada. Nggak ada, Ada, Brio. barusan ada. Aku cek nggak ada. Aku cek nggak ada loh Bang Juma. Ini aneh ya, yang baru-baru yang nggak pernah naik ke sini aja yang minta permintaan naik dari tadi. Udah pergi beliau. Astagfirullah. Oh, ini udah minta permintaan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf teman-teman, telat ini baru aja sampai rumah. Apa sudah dimulai ya? Ini lagi ditunggu-tunggu. Tadi padahal begini tuh katanya, diinformasikan sama teman-temannya ketika PK itu Gurunda. Ingat ya teman-teman, jam 3 nanti kita anak Batak melawan Bang Zuma gitu kan. Nah, ditentukan temanya tentang Al-Quran dan Bible gitu. Al-Quran dan komik. Oh, ya, silakan Terlalu Gurunda. terlalu tinggi levelnya. Kalau Bible hadapi Quran, levelnya itu apa? Hadits maudhu baru cocok disandingkan dengan Bible. Kalau Al-Quran ketinggian, jauh sekali, gak level. Betul. Iya. Nah, terus belum ada kabar lagi. Kupikir saya telat. Ini lagi ditunggu-tunggu, ini lagi dibagi-bagiin Gurunda. Nah. Dia lagi persiapan oksigen Gurunda. Kelihatannya sih. Iya. Dia yang nantang kan ya? Iya, dia yang nantang Gurunda. Oh. Iya, dia yang nantang. Tadi itu ada Ustadz GG juga yang itu tadi yang menyaksikan di bawah. Iya. Baguslah. Raja Israel ngapain sih minta-minta terus dari tadi? Naikin aja dulu sambil nungguin anak Batak itu. Noni Belanda ada di sini juga rupanya ya. Masya Allah. Jangan gitu, mana nanti apa ujung-ujungnya mati tidak mau. Oh iya ya. Iya betul. Mana ini? Waktu berjalan terus nih. Waktu saya setengah 5 ini. Tunggu. Subhanallah. Ayo Michael. Ya, oke. Agak tuh? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Halo, Uclim.
Selamat sore. Ya, tadi Itu saya lucu udah siapa sih? informasikan sama si anak Batak, nggak perlu menghadapin ujlim-ujlim yang nanti kalau kalah debat mempersekusi, gitu loh. Kan Oh. anak Batak itu kan kalian bikin jadi apa namanya? Sempat di penjara gara-gara kalian gitu. Inilah kalau agama Jadi warisan jadi penjajah ini gini. enggak gitu Dia gitu. yang Dengar membunuh, dulu. dia yang nuduh dibunuh gitu Ya, loh. kamu mau tahu kalau kalian itu agama Agama penjajah? warisan penjajah itu Tanya begitu. dulu perang Khaybar gimana Dia kabarnya, Juma? dia yang merampok, Juma, tahu nggak dia perang yang Khaybar? membunuh, Tahu dia yang merasa korban. Juma? Pernah nggak? Kamu tahu Agama nggak warisan penjajah itu begitu. Muhammad pembunuh? Oh, sama Muhammad seperti pembunuh. iblis, sama seperti iblis yang membunuh Tuhan begitu. Betul. Hmm? Sama seperti iblis yang membunuh Tuhan begitu. Oh, baguslah. Kenapa enggak kamu sembah Nabi Muhammad? Padahal di kitabnya orang Yahudi itu diterangkan dalam Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kerjanya perintah Tuhan itu negakkan bunuh. Di dalam Kisah Wartawan bab 3 nomor 22 nomor 23 akan ada nabi yang dibangkitkan setelah Yesus yang tipikalnya sama seperti Nabi Musa. Akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh. Bah, parah kalilah agama warisan penjajah ini ya. Dia yang makan, orang lain disuruh bayar. Dia yang curi ayam, orang lain yang dituduh. Parah kali. Jangan pancing-pancing lah, karena kita tahu aibmu. Jangan pancing-pancing, karena kita tahu sejarah, kita paham, kita kenal agamamu itu dari mana, seperti apa sistemnya diajarkan. Kamu jangan pancing-pancing lah. Harusnya kau itu sopan-sopan gitu ya. Sopan-sopan, karena kalian itu beragama, agama yang diwariskan penjajah. Mau lari kemana pun, Anda tak bisa lolos dari situ. Ya, anak kata itu dipenjara karena mulutnya yang menghujat. Mulutnya yang menista. Bukan dia dipenjara karena dia debat. Bukan dipenjara karena dia diskusi. Dia dipenjara karena roh setan yang ada di dalamnya itu tidak tahan. Maunya cuma menghujat. Setannya itu ngamuk di dalam. Gak bisa kalau tidak menghujat tuh setannya. Gitu loh. Aduh, parah ini. Sadari ya, saudara-saudara Kristenku, bahwa agama yang dianut oleh penjajah, Tuhan yang disembah oleh penjajah, rumah ibadah yang digunakan oleh penjajah, kitab yang digunakan oleh penjajah, itu diwariskan semuanya kepada kalian. Jadi nggak usah menghujat, santai aja napa, relax. Indonesia sudah merdeka coy. Ya, jadi nggak usah ngamuk-ngamuk, panikan, emosi, menghujat, santai aja. Naik ke sini tuh santai, relax. Tuh contoh Bang Denny, dia Kristen, tapi bicara sama kita itu sopan, diskusinya bagus. Ini datang-datang ngaku namanya raja singa paling. Kalau bukan Ini. kalau bukan raja singa apalagi kira-kira. Ini anak Batak benar-benar bikin takutan nih. Oh, takut lah. Masa Al-Quran dia mau sandingkan dengan kitabnya, kan rasional. Itu gali kubur namanya.
Pak Denny, selamat pagi. Pak Denny. Salam, salam, salam. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi pagi, sih? Dedi. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan Pak Den. Lah, kok diam ini? Pak Denny. Pak Denny mau ngapain naik Pak Denny? Numpang duduk. Pak Denny. Pak Denny. Sebentar Pak Singa, sebentar ya, sebentar. Saya lagi ngobrol Ya, sebentar. Maaf ya. sebentar ya. Ya, sebentar. kalau naik ngobrol lah. Satu menit, sebentar. Melempar singa sama Bang Zuma. Oh iya Bang Zuma. Iya, gimana? Alhamdulillah dan syukurillah. Rianka lolos. Alhamdulillah untuk hari ini. Untuk menuju A3. Apa itu? Tadi bagikan tes interview dan praktek ortopedi. Lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ini? Lolos kemana? Afghanistan? Tidak, untuk menuju A1 nanti insyaallah bulan depan ke OC. Wah, keren. 1 bulan di sana, lebih mungkin lebih berapa hari. Biasanya kan dikasih waktu berapa hari untuk jalan-jalan gitu kan. Iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Berkat doanya ya para abang-abang saya ada di sini lah. Kayak udah sih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bundo gitu. Support lagi. Seperti tidak support. Iya, betul. Ya abang coba diisi narasi dulu lah itu apalah gitu atau janganlah apa gitu. Iya. Daripada sepi tidak ada yang ngomong. Silakan Bang Dai. Iya. Itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, dan semangat menjelang malam teman-teman non-muslim yang mendengarkan ini ya. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang maghrib untuk kota Makassar, kemudian kita menunggu anak kata untuk membahas kemudian terkait dengan tema yang dipilih, Al-Quranul Karim versus komik ya. Al-Quran menerangkan dirinya dengan sangat percaya diri, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab berupa Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Adalah mereka yang oleh Allah dikatakan di ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan ibadah salat, infak, lalu kemudian bersedekah
dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi yang bertakwa itu percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan berinfak. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Selain daripada itu Allah juga mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diwahyukan sebelum Rasulullah, dan kemudian mereka orang-orang ini yakin akan adanya akhirat. Kata Allah kepada orang-orang yang bertakwa ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang memiliki kitab Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkan, maka Allah mengatakan, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita ini masuk dalam kategori hamba Allah yang beruntung. Lalu Allah menerangkan kemudian, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya kebalikan daripada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang kafir, kata Allah sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini jadi kebalikan di luar daripada orang-orang yang bertakwa ini oleh Allah, mereka ini kemudian akan diazab oleh Allah. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ketika kemudian orang itu jauh dari Al-Quran, maka tentu ia jauh dari aturan-aturan Tuhan. Karena Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang menjadi panduan hidup manusia. Kitab yang menjadi ketetapan Allah yang benar-benar menjadi panduan yang konkret, nyata, bukan hanya sebuah hayalan atau bukan hanya sebuah aksesoris agama. Hanya satu kitab yang mengajarkan kemudian umatnya, gerakan tubuhnya, perkataannya, hatinya, dan semua yang ada pada dirinya itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab atau buku yang dibawa oleh penjajah atau misionaris, itu lain isi, lain praktek. Isinya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, prakteknya menyembah kepada anaknya orang, anaknya Maria. Isinya mengajarkan kemudian beribadah pada hari Sabtu, pemegangnya kemudian beribadah hari Minggu. Isinya kemudian mengajarkan agar jangan makan babi, pemegangnya makan babi. Isinya mengajarkan agar bersunat, pemegangnya justru tidak bersunat. Kenapa demikian? Karena buku itu hanya aksesoris. Halo Bang Zuma, ya suara saya ada nggak? Iya. Aksesoris. Terima kasih ya sudah dinaikkan ya. Saya sangat salut banget terhadap apa yang tadi dikatakan Bang Zuma ya. Ya, suara saya jelas ya Bang Zuma ya? Iya, jelas. Iya. Ya, tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bang Zuma ya, terkait dengan semua itu hanya aksesoris ya. Betul sekali. Nah, saya ingin bertanya sedikit kepada Bang Zuma terkait dengan apa yang dikatakan Allah di
surah Al-An'am ayat 108 itu. Oh, kirain mau bahas aksesoris. Oke, silakan. Ya. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa dasar pengetahuan. Itu maksudnya Allah takut atau bagaimana terhadap sesembahan yang lain? Karena di sini Allah mengakui kan bahwa ada sesembahan yang lain ya, Bang Suma. Silakan Bang Suma, coba jelaskan. Sama seperti juga sembahan-sembahan lain, tidak pernah mengajarkan dan memperingatkan kemudian penyembahnya untuk jangan memaki. Apakah berarti Yesus takut kepada Allah? Kan gitu ya? Oh enggak pernah ada Pak. Kalau Yesus mengatakan bahwa jelas ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti tentang kerajaan sorga. Karena gitu. pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak pula dikawinkan. Kalau Yesus dengan tegas mengatakan sesat ya sesat. Tidak ada bilang jangan kamu memaki. Bahkan di dalam 10 hukum Taurat dikatakan jangan kamu membuat patung sesembahan yang lain. Itu kata jangan, bukan untuk ya menghormati, tidak. Tetapi jangan ya jangan, itu perkataan Tuhan tegas ya Pak ya. Tidak ada seperti Allah. Yang saya maksud di sini, ada nggak ucapan Yesus jangan kau memaki? Nggak ada ya, karena ada. Tuhan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di mana kalau dalilnya di sini tuh? Karena di mana dalilnya Tuhan itu satu, hanya Yesus Kristus? Jelas ini ya, saya tunjukkan datanya. Iya, silakan. Bentar ya, saya buka dalilnya supaya jangan salah. Iya. Oke ya. Iya. Di mana itu? Ini 1 Korintus ya. Ya, 1 Korintus ayat 8 pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Berbeda dengan Allah ya Pak ya, bahwa Allah itu mengatakan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Berarti di sini Allah mengakui bahwa Yesus itu adalah sesembahan orang Kristen, dan orang Kristen itu mengakui kan? Itu sembahan kalian, itu sembahan Allah kalian. sendiri mengakui kan, dan Allah takut kan? Di mana itu tertulis takut? Loh, itu kenapa? Ini Nanti justru mereka ini justru adalah ajaran akhlak supaya umat Islam itu tidak memaki apa yang kalian sembah. Itu akhlak yang baik. Karena? Iya, karena apabila kamu menyembah kamu memaki sembahan mereka, maka mereka akan balik memaki sembahan kalian. Nah, Allah takut kan? Apa yang terjadi kalau orang saling memaki Tuhan? Allah takut kan? Bukan masalah Tuhan takut. Sekarang apa yang terjadi kalau Anda memaki Tuhan saya dan saya memaki Tuhan Anda? Apa yang terjadi? Loh, itu nggak akan terjadi apa-apa. Yang menjadi pertanyaannya, loh, kenapa Allahmu harus mengatakan hal seperti ini? Ini ajaran yang sangat baik. Jangan kamu baiknya di mana? Loh, kami dilarang memaki Yesus, Tuhan kau, sembahan kamu itu. Loh, kenapa Allahmu hanya mengatakan seperti itu? Berarti Dia mengakui, dan Dia tahu bahwa nanti orang Kristen akan mencari tahu bahwa Allahmu tidak bisa berkuasa apa-apa. Iya kan? Mana dalilnya Allah tidak bisa berkuasa atas apa-apa? Mana? Loh, memang jelas Allahmu tidak bisa melakukan apa-apa. Mana dalilnya? Dalilnya Allahmu tidak bisa melakukan apa-apa. Jelas tidak ada. Karena memang Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau Yesus, Yohanes 5 nomor 30. Yesus mengaku, dengarkan, kau tanya saya kan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus Cak Ayu. Kenapa main mute? Oke. Apa?
Oke, Yesus yang kau sembah itu sudah mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke ya. Terus selanjutnya baca jangan setengah-setengah dong. Itu ucapan Yesus, Tuhan kau Iya, itu baca anak setengah-setengah orang. Itu dong. anak orang sudah mengaku. Yohanes 5 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu. Bapak Maha udah. Kuasa. Hei, Bapak Maha Kuasa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Satu dalam apa? pemerintahan. Pemerintah apa nama pemerintahannya? Kerajaan sorga. Burundi. Jelas, kerajaan sorga. Mimpi. Sekarang gini. Anda mengatakan tadi satu Bapak. Dan juga Yesus sebentar, itu. kita belum selesai sesembahan yang kalian berarti kan mengakui kan bahwa Allah takut. Untuk orang Kristen itu belajar mengetahui bahwa Allah tidak punya kekuasaan apa-apa kan? Allah tidak mungkin Allahmu takut tidak punya sama kuasa apa-apa kan? ciptaannya. Allah tidak mungkin takut kepada penciptanya. Ciptaannya tidak sama Siapa yang seperti Allah Yesus. ciptakan? Siapa yang Allah ciptakan? Kita lihat ya. Ya, siapa yang Allah ciptakan? Yesus ketakutan. Kita lihat di dalam kitabmu ya. Yesus mengatakan, tunggu. Dia mengatakan bahwa dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik-titik darah. Itu Tuhanmu. Di dalam Lukas 22 nomor 43. Jadi 20 ini sudah 20 kan? 20 apanya? Loh, Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Satu. Loh, hanya itu apa? 1-0. Hanya Bapa atau dia? Itu secara 1-0. bersama-sama enggak? Di mana Satu. Tuhan Allah Subhanahu wa taala Secara mengatakan, bersama-sama aku atau tidak dapat tidak? berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sesama, tidak ada. bersama tidak atau akan tidak? Anda temukan. Sedangkan Bersama Yesus atau mengaku, tidak? aku tidak Allahmu dapat itu saja berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 1-0. Yang kedua, Yesus dikatakan ketakutan. Lukas 22 nomor 43 nomor 44. Diam. Kalau Anda tidak bisa diam, Anda turun. Karena sudah 2-0. Anda mengatakan 2-0 apa? Anda mengatakan Allah takut. Mana dalilnya Allah takut? Tunjukkan dalilnya. Tak ada dalilnya. Jelas. Sekarang mana dalilnya Tuhanmu Yesus anak Maria takut? Lukas 22. Takut, kan? Diam. Lukas 22 nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik jagung. Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 2-0. 2-0 bro. Kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala takut, dalilnya tak ada. Tapi saya bisa membuktikan Yesus takut. Lukas 22:44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. 1-0. Kemudian Anda mengatakan berdasarkan Al-Quran, katanya takut Tuhan kami. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayusabbullah adwam bighairi ilmi. Allah mengatakan jangan kamu memaki sembahan mereka selain apa yang mereka sembah selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian Tuhan tempat mereka kembali, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Al-Quran itu Allah takut. Tak ada. Tapi di dalam kitabmu Lukas 22 nomor 44, Yesus takut, dan bukan cuma takut biasa, malah dikatakan Yesus sangat takut dan bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Manusia biasa aja, setakut apapun tidak ada yang keringatnya seperti titik darah. Ini dewa setengah manusia, ketakutan, apesnya takutnya itu sampai seperti titik darah. Ini dewa letoi. Oke, jadi fitnahanmu itu berdasarkan hanya setan yang mengajarkan di dalam tubuhmu untuk mengajarkan satu hal yang menghinakan dirimu. Ada satu hal yang menarik. Anda mengatakan tadi, pasti kau masih mendengarkan, ya kan? Karena tadi jantungmu itu sempat kugigit. Pasti kau masih mendengarkan. Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Satu nusa, satu bangsa. Kamu ingin mengatakan bahwa ketika Yesus itu berak di celana,
Bapak Abraham, Ishak dan Yakub juga berak di celana gitu maksud lo. Sedangkan di dalam suratnya Paulus mengatakan 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa. Allah katanya esa. Itu benar itu. Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Allah esa, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa di sana? Ada 2. Yesus esa pada dirinya sendiri, Allah juga esa pada dirinya sendiri. Karena esa tidak mungkin 2. Maka Yesus esa, Allah juga esa. Itu dari talo. Jadi Allah esa, Yesus esa. Ada berapa yang berdiri sendiri masing-masing pada tempatnya? Ada 2. Yesus manusia, Allah Tuhannya manusia. 1 Timotius 2 nomor 5. Sebab karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu Grapo, manusia Yesus Kristus. Yang nggak apa-apa pelajaran untuk yang lain. Silakan. Sebelum direvisi itu Gurunda itu 1. Kemudian direvisi di terjemahan lama itu masih 1 di situ, 1 perantara 1 Tuhan. Iya, 1 Tuhan, 1 manusia. Ya. Itu 1 enggak itu? Dirubah jadi esa. Iya. Jadi 1 Allah itu 1, Yesus juga itu 1. Nah, sekarang di situ ada berapa? Ada berapa? 2. 2. Gak bisa jadi 2, gak bisa jadi 1, 2. Jadi kalau hanya modal kebencian terhadap Islam, ya buat apa nak dikomal Islam? Kalau cuma modal benci, hanya bisa menghujat, ketampar sendiri kan. Tuhanmu Allah itu gak bisa berbuat apa-apa katanya. Nah, dalilnya Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pengakuan Yesus. Tuhanmu itu takut kepada Tuhanku katanya. Tertulis dalam kitabmu sendiri, Lukas 22 nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 2-0 langsung. Mampus. Masih mau aku datang besok. Lanjut teman-teman, lanjut. Jadi anak kata benar-benar tidak ada ya. Jadi kata betulan dia ya. Udah takut duluan Bang Dar. Oke, kita sabar dulu ya Bang Dar, mohon maaf. Untuk Bang Ditko ya. Bang Ditko selamat sore. Bang Ditko selamat sore. Monitor Bang Ditko. Bang Ditko selamat sore. Aduh, suaraku kedengaran tidak sih ini? Kedengeran. Bang Diko. Bang Diko. Buka mute-nya Bang. Bang Diko. Bang Diko. Oh, numpang ini screenshot layar. Oh ya udahlah kalau gitu. Udah dapat screenshotnya Bang. Lumayan buat VT itu. Nih Ricky Sembolon nih. Ya. Ya, Bang Ricky Simbolon, selamat sore Bang. Lah, kenapa pada mute ini? Ya, Bang Ricky selamat Simbolon. sore. Bang Ya, ada Singa. yang mau... Iya Bang, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan Bang, silakan. Ya, selamat sore buat kita semua. Iya, saya hanya mau teringat ke Bang Juma ini. Bang Juma ini kan mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu adalah komik. Nah, saya dari tadi mendengar Bang Juma ini berargumen mengatakan dalil dari Alkitab Kristen. Jadi saya mau, kalau memang Alkitab Kristen itu adalah komik, mengapa Bang Juma ini mengambil argumen dari
Alkitab Kristen, kenapa tidak dari Al-Quran? Nah, begitu kira-kira Bang Singa. Bang Suma saya yang ditanya. Ya, ini kan hostnya Bang Singa ini. Iya. Biar Bang Singa yang menyampaikan. Kenapa kemudian saya mengatakan itu? Karena saya ditantang sama anak kata untuk kalau Abang Juma sabar dulu, saya menjawab dulu. Dia ingin mempersandingkan Al-Quran versus Bible, nggak cocok. Nah tadi saya mengatakan itu nggak cocok Al-Quran disandingkan dengan komik. Saya katakan komik, kenapa saya katakan komik? Karena nggak nyampe buku Anda itu ke Yesus. Ya harusnya Bang Juma itu walaupun itu tidak nyampe, harusnya dalilnya Abang ambil dari Al-Quran. Di mana tertulis di Al-Quran Abang bahwasanya Alkitab Kristen itu komik. Begitu. Yang disebut komik, kalau komik itu adalah cerita-cerita yang dibikin-bikin kan? Yang dihasilkan kemudian imajinasi kan? Benar nggak? Benar. Sekarang kitab Anda itu imajinasi atau bukan? Ya kalau kita meyakini itu tidak imajinasi. Iya, kalian meyakini bukan imajinasi, tapi faktanya kan imajinasi. Ya untuk Alkitab ini memang saya tidak menguasai, tapi saya perkataan Abang ini kan tadi mengatakan Alkitab Kristen itu adalah komik. Tapi Abang mengambil dalil dari Alkitab Kristen. Itu enggak itu untuk menampol penghujat. Dalilnya itu dari Al-Quran Abang. Itu untuk menampol penghujat yang tadi yang mengatakan Allah itu takut kepada Yesus. Maka saya kasih dalil di dalam kitab Anda sendiri. Lukas 22:44. Yang takut itu Yesus, bukan Allah. Makanya Abang saya pakai. Juma menyadari, Abang Juma mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu adalah komik. Berarti Abang sedang berkomik dong saat ini. Yes, betul. Saya mengatakan bahwa komik itulah yang menceritakan Yesus ketakutan. Menurut saudara, kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi ketakutan, keringatnya sampai seperti titik darah, itu komik atau benar-benar terjadi? Ya, saya memang tidak menguasai, tapi saya meyakini. Bukan masalah menguasai atau tidak. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi, ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Itu rasional atau itu hanya imajinasi? Bang Juma, saya katakan, oke lah, untuk itu saya tidak bisa menjawab. Karena saya memang untuk mengimani itu saya yakin dan percaya. Tapi kalau dengan kata-kata Bang Juma tadi bahwasanya Alkitab Kristen itu adalah komik, Abang buat dong dalilnya Abang itu di mana tertulis di Al-Quran Abang Alkitab itu dalilnya bahwa Alkitab itu komik. Oke, saya bacakan dalilnya. Kita harus fair dong, jangan Abang mengatakan Alkitab. Oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Tak kasih contoh. Kalau itu hanya menduga-duga dan kalau itu hanya angan-angan. Lukas menuliskan bahwa Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, kalau ini bukan duga-menduga, Lukas menerima informasi itu dari mana? Saya mau menyampaikan juga tadi Bang, itu Abang mengutip tadi itu dari Al-Quran ayat apa itu? Jangan Surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Jelas kan? Saya cari dulu. Oke, silakan. Jadi jelas. Nah, kenapa saya mengatakan komik? Karena ada orang nantang saya ingin mengajukan sebuah surat kabar untuk berhadapan dengan kitabullah Al-Quran. Kan lucu. Akibatnya apa? Dia ngenantang, dia nggak nongol.
Karena terlalu berat. Al-Quran itu mau dihadapkan dengan buku-buku itu. Buku-buku dari barat itu terlalu berat. Berat sekali. Kalau saya ajukan satu pertanyaan. Apakah Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru? Mencret kan? Di mana Yesus pernah memberikan legitimasi? Selayaknya Al-Quran diberi legitimasi oleh Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang lebih baik, yang lebih mulia di antara kamu adalah yang mempelajari kitab Al-Quran lalu mengajarkan kepada yang lain. Legitimasi jelas dari yang membawa, yang menerima wahyu, yaitu baginda Rasulullah. Tapi kalau kitab saudara ada nggak Yesus? Terimalah kitab Roma, kitab Filipi, kitab Filemon, Galatia. Ada nggak Yesus pernah menyebut nama kitab-kitab itu? Nggak ada kan? Berarti terputus antara Yesus dengan buku ini. Apa namanya tuh? Kalau tidak sumbernya tidak mengakui buku yang menceritakan tentang dirinya. Itu buku apa namanya? Kalau untuk itu Bang Juma, oke lah, saya mengakui saya gitu dong. tidak paham benar untuk Alkitab itu. Jujur saja, saya sebagai Kristen juga banyak sekali yang tidak saya pahami ya. Karena itu tadi saya mungkin kurang membaca Alkitab saya. Karena selama ini saya fokusnya bukan di yang kita pelajari selama ini di Alkitab itu, di agama itu ya nggak sampai sedetail itu, karena memang kita nggak diajari membidangi itu, begitu toh. Iya, bukan tidak diajari, cuma ya kita diajari seperti kita, ya katakanlah anak-anak seperti mengaji apa, tapi tidak mendetail seperti itu. Jadi kita nggak bisa ini. Mungkin kalau untuk itu nantilah kalau misalnya anak Batak muncul bolehlah ditanyakan. Jadi hanya itu aja Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan Alkitab Kristen itu komik, kalau berargumen itu jangan mengatakan atau menjawab argumen yang lain itu menggunakan Alkitab Kristen, gunakan Alkitab Abang. Kalau Abang menggunakan Alkitab Kristen, sama aja Abang juga mendongeng namanya itu. Karena ya, Abang mungkin mengatakan kemungkinan aja ya saya itu. lagi mendongeng, iya kemungkinan. Ya makanya itu, jangan membawa-bawa Alkitab Kristen. Gitu loh. Tidak bisa kitab Anda itu tidak dibawa. Karena kitab saya membahas kitab saudara. Pasti ku bawa. Karena Al-Quran membahas kitab saudara. Selayaknya kitab saudara membahas kitabnya Yahudi. Kitab saya membahas kitabnya Yahudi, membahas juga kitabnya Kristen. Jadi mau tidak mau, selayaknya reformasi membahas Orde Lama dan Orde Baru. Mau tidak mau. Maka risikonya kemudian kalau kitab kita itu ternyata bukan firman Tuhan. Jadi bulan-bulanan kita jadinya. Oke Bang Juma, saya ucapkan terima kasih untuk kapasitas itu. Nanti bolehlah anak Batak nanti kalau dia sudah muncul. Ya kemungkinan anak Batak mungkin dia ingat jamnya, cuma ya nggak tahu kita halangan entah karena apa ini. Dia belum ada konfirmasi juga ini. Jadi begitu aja Bang Juma, terima kasih. Bang. Oke, thank you. Sama-sama Bang. Untuk Bang Singa ini, terima kasih Bang. Oke, siap Bang. Konfirmasinya. Oke, siap. Selamat sore semua. Sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi, Bang Dewa, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati yang kini kau rasakan, namun tak sepedih yang Tuhanmu rasakan. Hanya kamulah yang tahu jerih perihnya hatimu. Dia manusia, kau anggap sapi. Tuduhlah aku sepuas hatimu,
Meski yang aku katakan sesuai fakta, mati pun rela, asal jangan kau pingsan. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Oh, saya nyanyi jangan ikut nangis lah. Ternyata bisa nyanyi dangdut juga. Wah, bisa dong. Bisa. Kenapa tidak? Apa bahasa Inggrisnya kenapa tidak? Why cannot? Right. Ya. Hah? Why cannot? Apa? Why cannot? Why cannot? Why cannot? Why cannot? Why not? Yes. Ini itu juga bukan belajar sapi, dong. tapi domba. Kita sambut dulu untuk yang baru datang. Selamat sore Koko Andi. Ngomong apa? Nah ini Bukan, yang sudah saya diam saja. Apa udah? Dia kan orang Jerman. Dia keturunan Jerman. Orang Jerman kok dialeknya kayak orang Bugis. Piye toh? Ya mungkin siapa tahu ya mau jalan-jalan ke sana ya nggak Bunda Rahma. Insyaallah amin. Udah singa tolong dong ini daripada Ike salah. Bang Andi Butar-Butar, selamat sore. Bang Andi. Nyunsap dia. Lanjut Gurunda. Takut ya. Oh lanjut. Oke. Sakit hatimu. Alamak tolong jangan dangdut. Tiada terobati, walau sejuta pendeta berkhotbah. Demi langit dan bumi, kamu menangis. Karena Tuhanmu juga menangis. Sekali ternoda, aku ternoda. Saya bingung kalau lagu dangdut, bingung masalahnya lagu sedih joget, apalagi yang itu joget-joget pula, bingung saya. Itu kan edisi mati lampu. Iya kan? Nah, ikutin lagu dangdut. Bingung beneran. Ini saya mau tahu, saya dari Bank Mandiri, habis itu ke Sip Niaga, habis itu ke jam sospek. Jam sospek atau apa tadi ya? Yang kantor pajak itu apa? Ini jam makan siang, bukan? Habis itu saya ingat ada pesannya Bang Singa jam 4 jam 3 waktu Jerman. Baliklah saya buru-buru ke rumah. Tak taunya si anak kata masuk ke dalam tempurung sembunyi. Mantan napi. Mau menghujat dia itu. Udahlah, Bang Singala itu anak mantan napi, nggak usah lah penghujat itu. Nggak usah lah jadwalin orang kayak gitu. Tadi ditantang tuh Bang Andi. Oh nantang dia langsung. Ini Pak Fahmi ini kenapa bawa suara sirkuit Bang? Kita nggak butuh lah suara knalpot gitu loh Pak. Di mute aja kalau nggak mau ngomong dulu ya. Betul. Itu anak katak itu sangat penista. Dia udah menjalani hukuman setahun, terus dia pembebasan bersyarat ya 6 bulan dia jalani. Habis itu dibilangnya kita yang ini, katanya kita yang laporin. Padahal dia nggak ada pelaporan, model A1. Polisi yang nge-gap langsung, nggak ada pelaporan. Itu sudah menghina sekali itu memang. Jadi orang ini nggak usah lah dijadwal lagi, nggak ada gunanya. Dia cuma pansos doang, karena dia kalau ngomong sendiri penontonnya cuma 2. Itu pun keluarganya doang dipaksa. Orang tidur dikasih bangun gitu. Iya, nonton gak lu? Ini bapak lagi, ini abang lagi live nonton. Allahu Akbar, Masya Allah. Supaya dia ada penontonnya, seakan-akan dia bisa menantang Bang Juma. Mana Bang Juma? Saya lawan. Nah, itulah berhasil lah memprovokasi gitu. Itu doang. Kayak si Wak Labu semua lah begitu.
Dia cuma sakit hatimu. dia seakan-akan bisa melawan Banjuma. Banjuma nggak bisa lawan saya, Banjuma keok. Ah, itu kayak yang dia jual gitu loh. Itu kira-kira Masih ya. ingat gak waktu ku buat keringat dingin? Waktu saya bertandang ke komannya, sudahlah katanya, nggak usah lagi dibahas-bahas itu. Yang 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Yesus menaklukkan dirinya. Menangis dia. Hampir bunuh diri. Untung dia nggak sehat. Andai kan sehat otaknya, bunuh diri dia. Aduh parah. Lebih baik buka komal aja, Banjuma masuk. Ya, tinggal menunggu aja siapa yang mau naik. Monggo saja Anda bertanya, ya Banjuma jawab. Anda santun, ya tentu Banjuma segan, berikan edukasi. Tapi kalau Anda brutal, saya punya ginjalmu. Masalahnya kita kuasai kitab saudara, jadi susah kalian itu untuk berdiskusi hujat-hujatan kayak gitu. Nggak perlu, diskusi aja yang baik-baik kan gitu ya. Iyalah, bertanya aja gitu loh. Yang paling parah itu Banjuma, mereka ini kalau bertanya tentang Al-Quran dijelaskan begitu. Dia memakai ilmu mengkantar jawaban Muslim, dia pakai ilmu apa ya? Itu loh. Ngaji juga nggak pernah gitu. Nah setelah saya survei, berdasarkan survei saya ya bersama buku saya yang tidak terkenal itu, ya, Tatang Sutarman, ternyata dia berguru sama orang-orang dari luar Islamofobia itu. Gurunya di situ. Siapa Bang Andi? Si Cuplis Pengujat, si CP itu gitu loh. CP internasional sama CP lokal, gurunya semua di sana, berguru di situ dia. Sedangkan kami ini berguru sama yang ada terjemahan bahasa Indonesianya itu dipandu dengan ngerti dikit original teksnya gitu. Jadi beda guru memang. Satu guru penuh kebencian, satu guru dengan penerangan yang jelas, sejelas-jelasnya. Itu perbedaannya. Iya. Kok hari ini kok saya ngajarin Banjuma ya, kok kebalik ya? Enggak. Memang harus kita saling mengisi toh. Ya untuk itu hentikanlah beriman kepada mengorbankan anak manusia. Tidak ada ajaran para nabi itu mengganti hewan menjadi anak manusia, nggak ada ajaran itu. Yang ada adalah mila Ibrahim itu ya mengorbankan hewan. Sampai saat ini umat Islam masih mila Ibrahim. Untuk itu saya himbau yang ingin berkurban nanti di Masjid Nur Maulidah ya silakan, kita masih buka sampai tanggal 15. Kalau ingin kurban, kita rame-rame. Iya Om. Lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar Gurunda. Iya, rungkat ini Bang, rungkat. Mungkin karena ini dilapor kali ya. Kena ribet kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Palmi ini mau naik terus dari tadi Gurunda, siapa tahu dia coten gitu ya. Iya, silakan. Bang Handi mana? Halo. Ya, halo. Selamat siang.
Hei, mage tuh. Ayo, Bang Juma. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya, ini mau menghimbau pada Bang Juma. Menghimbau kepada Bang Zuma. Ya, silakan. Menghimbau boleh ya, menghimbau. Ya, Ini silakan. ada satu akun ya, namanya The Truth itu. Sepertinya Oh, ya. dia benar-benar menginjak-injak, bikin panas semua orang. Kok Bang Juma kok diem aja? Saya heran, ini menghimbau, coba sekali-sekali tolong dibantai gitu, sekali-sekali gitu, dilumpuhkan. Bisa nggak begitu ya? Dia itu Oten, namanya Ferdinand, orang yang putus urat sarafnya lebih banyak daripada yang masih tinggal. Dia nggak berani masuk di Komal sini, Komal Islam nggak berani. Saya sudah pernah masuk di Komalnya, tapi dia mau mendikte saya, dia mau mendakwai saya, dia mau ngajarin saya. Giliran saya bicara di mute. Gimana? Ya, ini apa? Nggak ada satu orang Anda pun. kenapa? Fahmi, kenapa Anda Ya, ke situ? Anda cari penyakit, udah tahu orang gitu, kenapa di situ nyimak? Saya pernah masuk ke situ, ya cuman saya terbawa emosi. Ya, Anda yang nyari Bawa penyakit emosi. udah tahu, udah tahu menjelek-jelekkan Gurunda Bang Zuma. Di situ masih nengok dia, masih nyimak di situ. Terus Saya sudah lagi itu nunggu. ngadu ke sini. Bukan, saya lagi nunggu nih siapa coba yang orang yang kuat debatnya. Saya gitu. aja yang naik. Tidak saya bisa, aja Bang. naik, Bukan masalah kuat tidak kuat. Kita di mute di sana dan Komalnya itu bisa mute permanen. Nanti dia yang buka baru kita bisa bicara. Terus kita mau datang ke sana itu menjadi korban gitu. Oh. Iya, nggak bisa. Nih Gurunda. Ini dia selalu berhadapan dengan orang-orang Muslim yang pengetahuannya kurang. Iya. Abis itu dia ajarin kan sama dia. Oh. Ya, maksudnya dia Oten, kok Oten ya? Iya, dia itu Oten, namanya Ferdinand. Itu lawan saya sudah berapa kali kugundulin kepalanya di Zoom. Oh, videonya ada YouTube-nya Bang Juma ya? Kurasa nggak ada. Iya, dia sesama Kristen aja dibenci. Oh gitu. Karena dia ngaku menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Tapi pas saya dialog di Zoom, waktu itu saya uji Ibraninya, ternyata nggak bisa. Uji baca Quran juga dia cuma baca Latin. Oh, gitu. Pinter juga dia, pinter di ayat-ayat dia paham. Itu berbahaya sekali kalau kita berhadapan dengan orang Kristen. Dia yang benar-benar Kristen, itu masih kita berhadapan-hadapan ya, kita apa. Tapi kalau dengan orang Islam yang ngaku-ngaku Islam, itu sangat berbahaya, banyak korban nantinya. Orang Kristen yang ngaku Islam, Bang. Iya. Ya, minta kursinya ya Bang Fahmi. Jawab. Coba aja kalau kita mau buktikan ya, Bang Singa, nanti coba DM beliau, suruh ke sini. Siapa? Ya, The Truth itu. Nah, apa yang dia permasalahkan tentang Bang Zuma, bawa ke sini. Kasih moderator siapa gitu, untuk membuktikan siapa dia, kan gitu. Kalau di tempatnya dia nggak bisa. Itu sama seperti Edis Dabutar. Iya, Sama dia itu. Kristen itu, dia Kristen. Banyak masalah lagi. Bukan Edis Dabutar, Edis putar-putar. Ya, Edis putar-putar. Banyak suka salah deh. Iya. Kan dia sering pajang foto gambar di situ kan. Iya. Mulai kalau kamu kok kenapa sih ngiri banget kau sama, kalaupun itu fotonya Gurunda, kau kenapa? Kau nggak percaya diri dengan fotomu sendiri? Kau jelek sekali ya, kau kayak monyet ya. Sampai foto orang kau pajang di komalmu. Apa kau ngiri? Kau ngiri karena Gurunda sukses ya? Kau ngiri ya?
Dasar orang miskin, udah jelek miskin kau pula. Nggak berani lah, jangankan Gurunda ya, jangankan Bang Zuma mau dinaikkan. Kita aja ini nggak berani dinaikkan. Dia tuh Kristen, sok-sok bahas Al-Quran. Kafir laknatullah. Bunda, sabar Bunda, sabar. Oh iya, ada Mbak Lianka. Sorry Mbak Lianka. Aku akan menjawab. Halo, mau bertanya. Oh Kristen silakan. Ah ini mudah-mudahan dia pinter nih. Silakan lanjut. Oke, aku pintar diskusi. Diskusi, ya silahkan. Oke ya, aku mau bertanya. Ini ada yang Kristen enggak? Ini ada yang nonis enggak? Ada di gereja bang, ada di gereja dia. Aku akan bertanya, menggunakan akal tidak boleh menggunakan dalil. Coba, kau masih punya akal nggak? Coba tes dulu. Oke. Enggak, aku mau menjawab menggunakan akal tidak menggunakan dalil. Oke, boleh saya uji? Oke. Apakah Tuhan itu bisa menangis? Tidak. Apakah manusia bisa menangis? Tidak. Oh ya, udahlah kalau gitu. Bang Handi lagi yang tes. Coba aku yang tes. Bro, pakai akal ya. Menggunakan akal tidak boleh menggunakan dalil. Tapi Mana lebih tua? manusia nggak boleh nangis. Coba pakai akal ya. Mana lebih tua? Pakai akal ya. Jawabnya ya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Muslim beliau ini Bang Andi. Aku Muslim. Nenekmu kiper lah. Aku nih menjawab menggunakan akal tidak menggunakan dalil. Berat mana batu 1 kilo dengan kapas 1 kilo Bang? Berat mana kira-kira? Sama. Oh sama. Alasannya? Ini menggunakan dalil. Ini menggunakan akal tidak menggunakan dalil. Oh, menggunakan akal kan? Oke, aku mau bertanya kepada kamu. Kamu punya akal nggak? Punya. Apakah kamu bisa melihat akal? Bisa. Apakah kamu bisa memegangnya? Bisa. Coba buktikan dan dipegang. Bisa nggak? Bisa dong. Udah, barusan. Ini menggunakan akal ya, tidak iya kan menggunakan dalil. akal. Tadi barusan saya pegang akal. Abang Zuma kalau Muslim bahasanya yang jelas. Iya tadi barusan saya pegang akal. Nggak ngerti dia. Pembuktiannya saya pegang aqua. Saya mengatakan di akal saya pegang aqua, tangan saya pegang aqua. Kalau saya tidak menggunakan akal, tidak memegang dengan akal, saya niatnya pegang aqua, yang saya pegang perutnya Pak Bom-Bom. Nah itu berarti saya nggak pakai akal. Tidak boleh ketawa. Kita lagi diskusi nih. Tidak boleh ketawa. Iya jangan ketawa. Nangis Kalau boleh begitu, nggak? Kalau begitu kau diskusi aja dulu dengan keluargamu deh baru naik gitu aja. Nggak kenal dia Bang. Baru install TikTok itu. Tuhan boleh nangis? Tidak boleh. Manusia boleh nangis? Tidak boleh juga. Bagaimana ini? Mana ini anak kata? Mana lah dia? Bikin malu aja dia itu. Nantilah aku jadi. Udah suaranya mendem loh. Modulasinya mendem. Mantra si anak buaya kesini. Lentulu mana mengko? Siapa yang ditunggu? Adakah? Anak Bata katanya nantang kita kan. Udahlah nggak usah lah. Lentulu ini Nggak sekali usah lah,
Dia sekali-kali dikasih sadar lagi dia tentang kelasnya. Salah kelas dia. Apa Bang? Tapi kalau dia ada itu langsung TikTokan aja, nggak usah pakai timer. Percuma kalau pakai timer. Betul. Syaratnya itu TikTokan langsung tanya jawab. Betul sekali. Letaulu itu apa? Kalau Orang mereka- cerdas. Oh iya. paling mesti sebaliknya, biasanya seperti itu. Udah paham dan masih nanya. Teori kira-kira, bye. Ya nanti kalau misalnya ada Oten bilang aja, Lentaulu. Bilang aja gitu. Jadi kalau dia topinya belum ditentukan kan? Belum. Oh, tadi udah. Coba. Ya. Yang di kulkas. Apa topiknya? Poteng. Topiknya Gede banget suaramu, Bang bisa nggak? Singa Kenapa? jauh suaranya, mendem. cek. Ini aku nggak pakai sound. Kecil. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Andi, beneran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adekku yang baik hati, Uniripa, nyang. Oh ya manis, yang jarang mandi. Iya, aku tahu abang. Abang debat sama anak Batak hari ini. Ya gitulah barangkali, tapi nggak ada, dia sembunyi di tempurung. Oh, berani dia sama abang. Pokoknya kalau dia naik, saya moderatorin, no timer, langsung tanya jawab. Udah itu aja. Udah sakit pecah bang ya nanti. Oh, udah ada di bawah tuh Gurunda. Udah ada minta kursi 1 ya Bang Bandar ya. Iya. Yang lain diam ya, saya moderatorin langsung tanya jawab. Nggak ada pengantar. Oke. Yang lain dia orang Saya mau tanya dulu. Halo bro. Anak Batak. Akhirnya Ya, kau Bang. cuma Kenapa? juga ya. benar, bisa nggak sih tolong yang lain diam dulu? Cuma Ya. akhirnya kau punya nyali juga ya Ju. Sekarang langsung Punya nyali apa pula punya nyali. Sekarang langsung topiknya apa? Langsung tanya jawab, nggak ada timer. Ya. Biarin aja dia ngomong, dia ngasih tahu kalau ke-mute. Biarin aja. Mute dia. Nggak usah dikasih tahu, jangan. Pinter kan dia, ngapain nih? Biarin aja. Tapi kayak orang tolo-tolo. Sakit Rame-rame pun tak. yang sebelah sana bun, bukan yang satunya lagi. Ya matikan yang lain. Orang dia Matikan mute yang lain, sendiri. ya. Orang dia yang mute sendiri kok. Sekarang topiknya apa? Langsung. Topiknya apa? Al-Quran dan komik. Al-Quran dan Bible gitu ya. Ya komik kali ya. Oke, Al-Quran dan Bible langsung. Siapa dulu yang bertanya? Nggak ada timer. Silakan beliau bertanya. Ya, silakan, anak Batak dulu bertanya, langsung. Nanti tersiksa kali kalau saya yang bertanya. Gini loh, ku rekam dulu di YouTube biar ada rekamannya. Kalian kan suka lapor polisi, jadi biar ada rekamannya. Nah, itu belum apa-apa sudah tabiat penjajah dia. Kemarin kamu waktu ditangkap dilapor polisi atau polisi yang nangkap kau? Aduh parah ini. Bentar dulu, saya tanya dulu dia Bang Jawa. Kemarin kamu ditangkap polisi. Kemarin kau ditangkap polisi, ada pelaporan atau polisi atau model A? Ada laporan. Model A, siapa pelapornya? Siapa pelapornya? Siapa pelapornya? Bentar, nggak bisa ngomong dia. Kenapa nggak bisa? Dasar mantan napi. Nyala-nyalain orang pelapor, orang model A kok. Tembok. Bang Andi, tembok rumahnya belum di semen itu, tembok rumahnya itu masih kelihatan bat. Ada ya. Kalian tahu si Hero Tiger? Siapa pelapornya? Pendebat Islam Hero Tiger kalian kenal? Siapa pelapornya? Ada di sini, dia saksi. Pelapornya ya. Saksi bukan pelapor itu, saksi bukan pelapor. Pelapornya siapa? DP Rumah Pea. Ya dia buka BAP-nya dia. Dia buka BAP-nya. Bukan di mana sih cerita kau? Dia buka BAP-nya, nggak ada pelapornya. Orang A1 coy. Ada pelaporku.
Yang berdemo di Poltabes Medan pun ada. Gimana sih kau? Itu bukan pelapor. Pelapor itu yang dimintain BAP. Di BAP itu pelapor. Pertama kau waktu ditangkap, ya kau nggak mengaku. Giliran di kolom frontir baru ngaku, nangis. Pokoknya kau ya, jangan berdemo kali. Ya udah langsung ke topik. Sekarang apa? Langsung tanya jawab. Nggak ada pakai timer. Bikin timernya. Nggak ada pakai timer, nggak boleh. Nggak ada timer. Nggak ada. Bikin timernya biar ganti-gantian ngomong. Nggak ada timer, langsung pertanyaan. Takut. Langsung pertanyaan. Kalau nggak mau satu saya hitung ya. Mau langsung pertanyaan tidak? Bikin timernya. Satu. Nggak mau dia. Percuma. Enak aja. Dia nggak mau ngatur kita yang ngatur dia dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Konten-konten ini. Kalau pakai timer itu, waktunya dia berkali kemana-mana. Enak langsung tanya jawab TikTok gitu loh. Kesempatan juga menghujat. Iya. Kesempatan dia menghujat. Langsung kalau mau diskusi langsung aja. Bikin timernya 3 menit. Nggak bisa, nggak saya persilakan. Bikin timernya kayak mana? Nggak ada, nggak bisa. Langsung aja tanya jawab. Berani nggak? Langsung tanya jawab. Kalau menang congor buat apa? Berani nggak? 1 menit boleh. 1 menit nggak apa-apa. Nah, entah 1 menit silakan. Ya boleh. Udah silakan. Saya diatur. Iya 1 menit. Kan udah dibilang. Dijawab. Jangan bernarasi. Sistemnya gini. Satu bertanya kemudian dijawab, gitu. Kalau nggak ada gitu ya dia muter-muter dia. Kalau menang congor buat apa menang congor? Pakai timer dong. Ya, yang congor itu pengarang kitabmu. Ya sudah bikin timernya. Janganlah 1 menit, entah 2 menit. 1 menit aja. Kamu ngapain? Oke, 1 menit. Oke, bikin timernya. Yang moderatorin siapa nih? Abang. Saya bentar. Siapa? Ya silakan Pak Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba kabarnya sadanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, Bang Andi itu kan moderator juga itu. Bukan moderator lah, moderator ini kan gitu loh Bang. Jadi kalau saya moderatorin, tolong yang lain jangan ngatur gitu loh, ikuti gitu ya, oke? Biar berdua Bang Juma sama anak Batak, nggak ada suara lain, oke? Oke. Silakan anak Batak 1 menit untuk Anda. Oke. Mana waktunya? Tunjukkan waktunya biar bisa di setel. Ada yang bisa menunjukin waktu? Ini ada nih waktu. Asko tidak menjawab ya. Baik, saya bantu dengan waktu. Bikin waktunya. Ya silakan 1 menit dari sekarang. Langsung pertanyaan. Oke, ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini aku mau berdiskusi dengan si Juma. Katanya si Juma ini mengerti kitab suci. Aku pun nggak tahu kawan-kawan ya. Kita tes dulu apakah dia mengerti tentang kitab suci. Saya minta izin kepada kepolisian. Sorry ya Pak Polisi ya, dulu aku ditangkap. Oke lah, aku terima. Udah aku jalani hukumanku. Sekarang aku berdebat. Kalau Pak Polisi menangkap aku, Juma tangkap juga dong. Ini kan berdebat. Jadi izin ya Pak Polisi ya. Baik, langsung lah. Yang lain diam. Langsung. Jangan marah-marah kau Juma. Jangan marah-marah kau. Biasa-biasa aja. Jangan kau marah-marah Juma. Boleh? Udah bisa dimulai? Saya sambil renang ya, bro. Oh, kau sambil berenang. Oke, baik. Juma, aku mau menanyakan sama kau. Karena pengakuanmu, kau mengerti tentang kitab suci agama Kristen. Ini kitab suci agama Kristen ya. Awal-awalnya kitab suci agama Kristen dulu kita bahas. Tetapi kenapa kau percaya Muhammad itu nabi? Apa alasanmu? Kita mau tahu dong. Kenapa kau percaya Muhammad itu nabi?
Padahal kau sering mengaku kau mengerti kitab suci agama Kristen. Jelas ya pertanyaannya, apa alasanmu percaya Muhammad Nabi, sementara kau sering mengaku kalau kau percaya mengerti kitab suci agama Kristen? Waktu habis, Anda diam. Oke. Kenapa saya mengatakan saya ngerti Bible? Dan kenapa kemudian Anda bertanya, kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi? Baca pelan-pelan, pasang kupingmu. Kalau kuping tidak bisa lagi bermanfaat, hidung kau pakai mendengar. Di dalam kitabmu di Kisah Pewarta diterangkan kemudian, jelas tertulis di dalam Pewarta 3 nomor 22 sampai 23. Apa yang diterangkan di sana? Bukankah telah dikatakan bahwa oleh Musa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau ini? Dan akan terjadi, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya. Tidak ada seorang nabi setelah Yesus yang ketika ajarannya tidak didengarkan, orang yang tidak mendengarkan itu dibunuh. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menggenapi itu. Stop, kita konsisten. Sekarang giliran Bang Juma yang bertanya. 1 menit bertanya. Saya ingin bertanya samamu. Di dalam tulisan Paulus Galatia 1 nomor 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Tolong tunjukkan Injil mana yang Anda ikuti sampai Anda pergi ke gereja hari Minggu. Paulus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi Kristen mengabdi, beribadah, menyembah anak orang pada hari Minggu. Tunjukkan Injil mana yang sama seperti Injilnya Paulus yang mengajarkan hari Minggu. Kalau tidak ada, berarti yang dimaksud terkutuk itu adalah Kristen. Karena Paulus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu, tapi kalian ibadah hari Minggu. Pertanyaan saya, Injil mana yang Anda ikuti sampai Anda ibadah hari Minggu? Silakan Cak Ayu. Sebentar. Waktu dulu. Jangan dijalankan dulu sebelum dia menjawab. Silakan, anak Batak buka mic-nya. Buka mic-nya untuk menjawab. Ya, silakan. Oke. Waktu berjalan. Ya, tentu saja. Kita mengimani Injil yang sudah diberitakan dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat yang di surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi sekalipun dari antara para rasul atau dari malaikat dari surga, termasuk malaikat Jibril, terkutuk kalau memberitakan Injil yang berbeda. Paham ya? Jadi sekali lagi, yang memberitakan Injil yang berbeda lah yang terkutuk itu. Nah, apakah Injil yang berbeda itu? Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena kami telah mendapat pemberitahuan dari para rasul bahwa Yesus itu disalib. Nah, Jibril tiba-tiba muncul mengatakan Yesus tidak disalib. Terkutuklah dia. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus, bahwa kalau ada Injil yang berbeda, terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat, termasuk malaikat Jibril. Kiranya kau memahami Juma. Silakan. Oke, stop. Stop dulu. Stop. Instruksi. Iya. Pertanyaan saya dihentikan dulu waktunya. Pertanyaan saya tidak kena. Enggak, nanti diulang kembali, Bang Juma. Nanti ulang kembali pertanyaannya. Habis ini dia bertanya lagi. Kalau Bang Juma mau mengulangi pertanyaan yang sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak Batak lagi bertanya. Silakan. Waktu 1 menit berjalan. Ya. Kau tadi mengutip perkataan Musa bahwa seorang nabi yang akan dibangkitkan sepertimu, itu firman Tuhan, seperti Musa dari tengah-tengah saudaramu, lalu kau merujuknya ke Muhammad. Nggak ada hubungan. Musa tidak satu bangsa dengan Muhammad. Muhammad itu orang Arab, sementara Musa adalah orang Israel. Kami tidak mengenal nabi dari Arab, karena Arab adalah kejijikan bagi Allah kami. Yeremia 3 ayat 2. Bahwa orang Arab itu adalah simbol kejijikan, simbol perjinahan bagi Tuhan kami. Yeremia 3 ayat 2. Itu ya, jadi kau jangan mengemis-ngemis mengambil dalil-dalilmu dari kitab suci kami. Semoga kau paham. Sekarang pertanyaanku, coba tunjukkan dalil yang lain. Ketika kau mengatakan kau percaya Nabi Muhammad, tetapi kau mengaku bahwa
kau mengerti kitab suci. Apa alasanmu yang lain sehingga kau masih mau mengimani Muhammad sebagai nabi sementara kau mengatakan kau mengerti kitab suci Alkitab itu? Silakan. Stop dulu, taruh dulu waktu. Jadi Bang Juma jawab dulu ini, nanti bertanya ulang 1 menit. Oke. Silakan. Kisah para pewarta. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kalau ini Yesus, mustahil. Yesus malah yang dibasmi. Jadi siapa selain daripada Yesus yang sama seperti Nabi Musa, yang apabila ucapannya tidak didengarkan, maka orang yang tidak mendengarkan itu akan dibasmi? Itu siapa? Yesus yang dibasmi di atas tiang salib oleh iblis. Dengan kerocok-keroconya. Siapa nabi yang apabila tidak didengarkan maka orang itu akan dibasmi? Itu siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad. Itu alasannya. Stop. Sekarang Bang Juma boleh mengulangi pertanyaan atau pertanyaan baru. 1 menit untuk bertanya kembali. Saya hanya bertanya dengan pertanyaan yang satu itu sampai terakhir dan tidak akan pernah bisa dia jawab. Paulus mengaku di dalam suratnya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau Injil yang diberitakan Paulus itu sama seperti Injil yang diberitakan oleh Kristen, berarti pada surat-surat Paulus atau Injil yang dimaksud Paulus ini ada perintah ibadah hari Minggu. Kalau tidak ada perintah hari Minggu dari Paulus, lalu dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah hari Minggu? Kalau tidak ada kesamaan antara perintah Paulus dan perintah Kristen, maka Paulus dengan jelas mengutuk orang Kristen. Terkutuklah dia. Oke, stop, yang lain diam, stop, tolong yang lain diam dulu, ada moderator. Saya panggil sampai hitungan sampai 10. Kalau anak Batak nggak naik lagi, berarti meninggalkan arena tanpa pamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak Batak meninggalkan arena tanpa pemberitahuan. Aduh, yang naik tolong di mute dulu dong, sayang. Apa namanya itu Bang Andi? KO. KO lah. KO. Sekarang karena lawannya Bang Juma menghilang tanpa pamit, saya beri kesempatan kepada Bang Juma mungkin bisa menjawab secara tuntas pertanyaannya, terus mengkanter semua tuduhan-tuduhannya tadi. Silakan. Baik. Yang pertama, saya ditanya nih teman-teman, Anda mengaku ahli dalam kitab, maksudnya itu Anda tahu tentang Bible yang dituliskan oleh pewarta-pewarta yang tidak dikenal sama Yesus ini. Dasar pijakan mengatakan Nabi Muhammad itu nabi berdasarkan kitab kami yang dari barat itu apa? Kan itu inti pertanyaannya. Saya jawab, kalau Al-Quran kan udah final tuh, Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia kan rasul dan penutup para nabi. Nah, saya ditanya, di mana di dalam Bible kami dikatakan bahwa nabimu itu adalah seorang nabi yang sama yang datang? Jadi saya jawab, Kisah Para Pewarta 3 nomor 22 nomor 23. Pelan-pelan saya baca ya. Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Saudara daripada Bani Israel itu jelas adalah Bani Ismail. Itu satu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, akan terjadi. Ini kalau dikatakan akan terjadi,
berarti harus benar-benar terjadi. Benar enggak? Benar enggak teman-teman? Benar. Kalau tidak terjadi, berarti betul-betul surat ini ancur karena tidak terjadi. Berarti semakin meragukan bagi orang yang berakal. Tapi kalau terjadi dan kalau itu adalah Yesus, maka Yesus akan memimpin perang. Ketika Yesus menuliskan surat kepada bangsa-bangsa sekelilingnya untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi orang-orang itu tidak mau menuhankan Yesus, apa yang terjadi? Kata dalam Kisah Para Pewarta 3 nomor 23 ini akan terjadi kata Ibrani Yunaninya akan terjadi bahwa semua siapa ini? Semua katanya. Siapa semua? Kerapu, semua atau psuke dalam bahasa Yunani. Semua manusia yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Umat yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Axolotereo akan dilenyapkan, akan dibunuh. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari bangsa ini, kata Kisah Para Pewarta. Apa yang terjadi? Yesus datang mengatakan apa? Satu-satunya Tuhan adalah yang di surga dan aku utusan Tuhan. Yesus bermukjizat, didengar enggak? Tidak. Justru apa yang terjadi? Yesus yang dibasmi. Yang dibasmi Yesus, terbalik nubuatannya. Andai saja dikatakan dalam Kisah Pewarta 3 nomor 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan membasmi nabi itu. Baru betul bahwa nabi yang dimaksud yang dibasmi itu adalah Yesus. Tapi ini jelas tertulis akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menulis surat untuk damai, menerima Islam. Bukan membalas surat itu dengan damai, malah mengajak perang. Dia Rasulullah basmi. Membasmi. Siapa yang kemudian membasmi orang-orang Romawi di Yerusalem, di Palestina? Siapa? Pasukannya baginda Rasul Muhammad SAW mengusir orang-orang Roma kembali ke rumahnya. Pergi sana jauh-jauh, jangan ganggu Palestina. Itu baru betul. Ini Yesus yang dibasmi di tiang salib, berarti bukan dia. Lalu siapa? Paulus. Oh, jangan dibilang Paulus digorok. Lalu siapa? Lukas. Jangan dibilang. Tak ada cerita. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pas duduk di dalam Kisah Pewarta 3, 22 maupun 23. Apakah ini karangan atau ini hanya dongeng? Maka saya menjawabnya, jangankan Kitabullah Al-Quran, ternyata kitab karangan pun membenarkan, apalagi Kitabullah. Tepuk tangan untuk Al-Quran. Masya Allah. Jadi tadi anak Batak baru kalau nggak salah 2 season, tidak ada yang nge-kick, jangan di-framing di luar sana, nggak ada yang nge-kick. Dia pergi sendiri, meninggalkan arena secara tidak hormat. Saya beri kesempatan hitungan sampai 10, belum dia kembali lagi. Artinya anak Batak KO, meninggalkan arena tanpa pamit. Selamat sore. Bentar dulu Bang ya. Sore sebentar dulu Bang ya. Pertanyaan Bang Juma bisa diulang sekali lagi. Mungkin ada teman Kristen yang ingin membantunya. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi pertama saya ditanya, apa bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang saudara Suma bisa buktikan dari kitab kami? Itu inti dari pertanyaan daripada permintaan daripada anak kata. Jadi saya kasih materi itu tadi. Benar ya? Setuju ya teman-teman? Benar ya? Ya. Nah, lalu kemudian dia tak mampu kemudian mengelak, malah dia larinya kemana-mana. Dia bisa membantah. Lalu saya balik bertanya, di dalam Galatia 1 nomor 8, Paulus mengatakan dengan sangat jelas di sana, sekalipun kami atau seorang dari malaikat surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Nah, sekarang yang benar itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Paulus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu. Tapi Kristen ibadah minggu, berarti ada Injil lain selain yang diberitakan oleh Paulus. Injil lain inilah yang diikuti oleh Kristen. Berarti menurut Paulus, Kristen ini adalah manusia terkutuk. Karena mengikuti ajaran yang lain, ajaran yang berbeda dengan ajaran Paulus. Sedangkan kitab Injil itu hanya ada di Kristen, konon ceritanya. Bede. Sama, pernah nggak ada Paulus memerintahkan ibadah hari Minggu? Sejauh kita belajar tidak pernah. Nah, sekarang Kristen terbukti terciduk ibadah hari Minggu. Berarti Kristen ini adalah orang-orang yang dikutuk oleh Paulus. Demikian. Mungkin pertanyaannya adalah, moderator. Pertanyaannya adalah bagaimana Galatia 1:8. Suara Bang Handi kecil banget, Bang. Paulus tidak pernah memerintahkan mengajarkan pergi gereja. Bang Handi kecil suaranya, Bang Handi. Bang Handi kecil suaranya. Kristen pergi ibadah gereja hari Minggu. Itu perintahnya di mana? Di Injil mana? Silakan Pak Melnak. Selamat sore teman-teman. Jadi gini, saya nggak mau, saya cuma kasih ini klarifikasi doang ya. Kebetulan anak Batak itu satu grup sama saya. Jadi mungkin dia itu berpikiran begini. Sorry ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang di sini dari teman-teman Muslim mau menjamin bahwa tidak ada gugatan, tidak ada tuntutan apabila terjadi. Langsung aja dijawab Pak. Nggak usah jadi penasihat hukumnya anak Batak. Langsung dijawab aja. Saya tidak mau masuk ke ranah pendapat. Oke, udah turun kalau begitu. Nggak usah jadi penasihat hukum di sini. Kami ini semua orang PH di sini ya. Ini gini, Bang Handi. Sebentar, Bang Handi. Ya. Kalau ada orang takut, ya, berdebat dengan alasan akan dipenjara, akan dilaporkan, berarti niatnya sudah mau menghujat itu. Sudah berniat mau menghujat berarti. Kenapa? Tidak ada orang yang paham Al-Quran yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hujatan. Apa yang bisa dijadikan hujatan dalam Al-Quran? Tak ada. Kecuali orang-orang yang membuat dirinya menjadi penghujat. Mulai dari Al-Quran, surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Emang ada? Ada gitu. Ada di dalam Al-Quran ruang untuk penghujat masuk, untuk menghujat Islam? Tidak ada. Misalnya di dalam Al-Quran seperti di dalam kitab mereka, lalu Maria datang ke makam, lalu mencari mayat Tuhan Yesus. Nah, itu Bible sendiri membuka dirinya untuk dihujat. Di dalam kitab Lukas 27 nomor 11, berbahagialah tete yang diisap Yesus. Membuka dirinya. Hosea, marilah kita kemudian karena suamiku tak ada di rumah, membuka dirinya. Daud mengintip istri orang mandi, lalu itu membuka dirinya untuk dihujat. Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Quran surah An-Nas, tak ada celah untuk dihujat kecuali memang niat orang itu menghujat. Maka pertanyaan salah, wahai manusia-manusia cuplis, ketika Anda mengatakan yang penting jangan melapor ya. Ini sudah tanda-tanda berarti mau menghujat ini. Sudah tanda-tanda, karena tidak ada ruang di Al-Quran itu yang bisa dihujat, tak ada. Tapi kalau Anda datang bertanya, mengatakan jangan sampai saya dilaporkan ya Pak Polisi, Pak Polisi, ini hanya debat ya, jangan sampai dilapor ya, itu berarti Anda sudah niat menghujat. Itu yang pertama. Yang kedua, si anak kata ini muka kotak ya, itu tidak ada yang laporkan atas dialog, atas debat. Dia monolog menghujat Allah. La haula wala quwata illa billah. Videonya masih ada sampai sekarang. Tak ada debat, tak ada unsur debat atau dialog yang membuat dia kena hukum. Kena hukumnya itu karena dia monolog, menghina, menghujat, mencaci maki Allah. Itu sampai dia dikena laporan sendiri. Apa polisi sendiri yang menangkap? Model A. Model A. Tak ada laporan yang mendahului sehingga polisi mengambil tindakan. Seketika polisi langsung yang mengambil tindakan karena menganggap ini bahaya, ini memicu perang.
Itu yang terjadi. Nah, kalau umat Islam berbicara, wahai saudaraku, dalam kitabmu dikatakan Tuhanmu netek. Nah, apakah itu menghujat? Tidak, itu membeberkan fakta. Seibarat orang hitam dikatakan, "Weh kawan, kenapa kulitmu gelap?" Itu bukan menghina, itu mempertanyakan sesuatu yang sesuai fakta tertulis. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak polisi, jangan tangkap saya ya, ini cuma diskusi, berarti itu sudah mulai cuplis, itu sudah penghujat itu. Dari awal sudah mulai menghujat. Apalagi ada yang datang ke sini, anak kata itu takut kalau nenek lu kiper. Di mana ada umat Islam menghujat, menista? Tak diajarkan, tak boleh di Islam itu menghujat, menista nggak boleh. Kecuali Anda jual. Oh, kami beli. Jangan coba-coba. Selama Bang Sumo masih hidup, jangan coba-coba menghina, menista. Ginjalmu kukunya, itu ya teman-teman. Ya. Oke, silakan Bang Handi. Ya, jadi dalam arena diskusi itu tidak ada lapor melapor. Tapi kalau ada orang sebelum diskusi terus di dalam mindsetnya takut dilaporkan, artinya niatnya sudah ada ingin melanggar hukum. Jadi kalau orang itu datang dengan ingin berdiskusi tanpa tendensi apa-apa, ya nggak perlu mengucapkan jangan laporkan saya. Di dalam area diskusi nggak ada lapor melapor karena Anda punya hak jawab. Anda punya hak untuk meluruskan kalau sekiranya tidak sesuai dengan apa, sesuai data gitu. Tapi anak Batak itu ya kalau bisa kita review kembali, waktu dia ditangkap itu dia monolog, videonya masih kami simpen, dan polisi juga saya rasa di persidangan diputar itu bagaimana dia menghujat dengan sendirinya. 1 jam kemudian setelah video itu tayang di YouTube, ada seseorang yang menelpon dia, segera dihapus. Tapi sorry to say, kenapa teman kita sudah merekamnya, menyimpannya. Jadi rekamannya sudah ada, disimpan, kemudian itulah yang membuat kacau. Jadi polisi mengambil tindakan model A, jadi tidak ada pelapor. Buktinya tadi, siapa pelapornya di BAP-mu? Dia buka BAP-nya, Ternyata yang dia bilang adalah saksi, gitu ya. Jadi tidak ada pelapor di sana. Jadi artinya adalah siapa yang menolong, dia harus bertanggung jawab. Untuk itu ya dalam persidangan terbukti. Waktu dia ditangkap pertama kali dibawa di sana, Julius sebagai pembawa bukti bersama temannya itu dikonfrontir di sana. Pertamanya dia mengelak, tidak mengaku itu bukan punya saya. Setelah diperiksa emailnya, ID-nya, apa segala macam, dia mengaku bahwa itu adalah tindakan saya. Ya, itulah dibawa sebagai bukti P21 dan ke pengadilan divonis ingkrah 1 tahun, dapat PB 6 bulan dan kemarin pembebasan bersyarat. Itu kira-kira teman-teman. Jadi di area diskusi tidak ada lapor melapor. Jadi yang naik tadi sebagai penasihat hukumnya si anak Batak ini bukan pengadilan, nggak usahlah kau baper-baperan. Silakan kalau mau diskusi aja. Buktinya baru 3 session langsung melarikan diri tanpa pamit meninggalkan arena. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Andi Selebes. Kita sabar dulu yang di atas ini. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ratu Entok. Ratu Entok tuh temannya Bunda Kola bukan ya? Assalamualaikum, selamat sore Kak Ratu Entok mana itu? Iya, ini temannya Bunda Kola bukan? Iya. Oh iya, ada sesuatu yang mau disampaikan Kak atau dipertanyakan? Pokoknya kalau Umi dipanai itu. Oke, mau bertanya pada siapa? Bang Juma? Enggak, engkau kan muslim jadi sudah satu hati dengan Bang Juma. Oh gitu kan, juga jatuh hati sama Bang Juma ya. Oke, silahkan kalau mau bertanya. Enggak ada. Masya Allah, Ratu Entok ini kan? Iya. Oh, temannya Bunda Korla. Tahu, beliau teman saya juga. Semangat Bang. Entok itu support untuk apologet Indonesia. Masya Allah. Penistaan yang
seperti yang sudah terjadi. Cuma memang untuk berbicara tidak akan mungkin. Tapi suaranya agak kecil, bisa gedein dikit kenapa? Oke. Kalau entok yang berbicara tidak akan mungkin, tapi kalau seperti Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Andi itu memang sudah kapasitasnya. Kalau Alhamdulillah. Kalau ento hanya sebagai doa dan menengah kayak tadi malam kan kami sampai jam 2:30 pagi itu sama Bunda Rifa kan, sama Iya. itu. Ya. Kami di rumah dengar Ratu Ento ini tertawa kami sampai subuh. Allahu Akbar. Jadi gini loh Mbak Ratu, izin saya potong. Jadi teman-teman di Sulawesi Selatan, khususnya daerah Sulawesi ya, ini jangan, karena konotasinya ini agak entok itu adalah nama sebuah binatang berkaki dua mirip seperti bebek. Betul. Adiknya seperti angsa, itu entok. Gitu ya. Iya. Jadi konotasinya jangan sampai disalahgunakan nih. Kalau di Sulawesi Selatan itu kedengarannya nggak enak gitu loh. Iya. Benar ya Banyumaya? Jadi harus diluruskan dulu. Hampir mirip-mirip sih, tapi enggak lah. Hampir mirip. Ya. Hampir mirip-mirip saja. Jadi entok itu adalah ya binatang gitu loh. Enak kalau dimakan itu entok itu kayak bebek gitu ya. Iya, bisa dimakan sekali, betul. Oke, lanjut. Nanti Bang Zuma kata kapan ya? Kalau memang ada rute ke Medan, silahkan. Iya. Segala hormat. Siap. Iya. Ya, nanti kita cari di sana. Kita suruh kemudian Kapolda untuk mencari Ratu Entok tinggal di mana, kita datang. Iya, betul. Oke, sip. Iman, seakidah. Masya Allah. Memang harus disupport. Makasih Ratu Entok yang baik. Hanya Allah, tidak Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Ratu Entok terus rajanya siapa ya? Nggak ada. Ratu Entok itu nama komersil aja, karena dulu saya kan seniman di entertain kan, jadi cari makannya harus memang sedikit agak berbeda. Iya. Maksud saya itu kalau ratunya sudah ada, tinggal nyari rajanya baru bikin istana loh biar komplit. Nggak ada gitu nama komersil, tapi sekarang sudah dihak paten jadi nama skincare. Atau saya kasih pilihan, Kembuan atau Luga yang mau jadi raja, yang mana yang dipilih? Jangan. Tapi di sini harus digarisbawain ya, Ratu Entok ini laki-laki bukan perempuan. Oh, Masya Allah. Laki-laki. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ini baru Muslim sejati begitu tuh. Dan Entok sholat itu sesuai dengan fitrah. Saat kita diangkat amal ibadahnya, apapun sesuai dengan fitrah, tidak boleh munafik. Penampilan sebagai seni mungkin kena kita di entertain, oke fine. Tapi kalau sholat berhadapan kepada Allah untuk mendapatkan ibadah yang sebaik-baiknya harus sesuai dengan fitrah lahir dan batin. Iya. Ya, Guru ini anak Batak minta permintaan naik. Nggak usah. Sudah azan di sini. Udahlah, saya sudah terlanjur bikin judul anak kata menantang anak kata yang kabur. Oke ya, Ratu Entok, saya pamit dulu ya, sahabatku ya. Saya mau maghrib dulu, teman-teman semua, Dinda, Uni Rifa dan semuanya, Langkang, Kang Dito, Glenn, Bang Handi, Bunda Rahma, kemudian Singa, pamit. Insya Allah nanti kita gabung lagi sampai 15 menit ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadi di Makassar itu waktunya sholat maghrib, waktu Indonesia Tengah, begitu ya. Jadi mohon maaf ya, sehingga Allah ya, jangan dinaikkan lagi lah. Berarti dia tidak menghormati kita, dia melarikan diri, keluar konsultasi hukum lagi, terus kembali lagi, nggak usah lah orang kayak begitu ya. Siap Bang. Oke. Silakan yang lain dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, saudara-saudaraku semuanya di atas. Waalaikumsalam. Saya kelewatan ini tadi ya, baca. Ya, kalau saya bisa nambahin sedikit, makanya rata-rata kenapa saudara-saudara Kristen ini tidak sadar dari faktor kesehatan pun, sudahlah kalian itu hindari makan babi dah.
Babi itu penyebab tertinggi kalian mengalami kebingungan, kalian itu terkendala yang namanya kemacetan naral kronis, belum lagi akibatnya penyakit-penyakit yang lain. Jadi hindari makan babi ya, karena di kitab Anda semuanya di perjanjian lama juga dikatakan dilarang makan babi, perjanjian baru juga Yesus tidak mengajarkan makan babi tapi makan ikan goreng. Tapi ini kenapa kalian itu tetap makan babi gitu loh. Nah ini tolonglah, ini dokter, kalau kalian memang dilarang itu. Iya, ini kan Halodoc itu ya, halodokter.com itu juga menyarankan untuk tidak makan babi, risikonya tinggi. Nah ini kalian hindari makan babi ini biar gak sedeng. Semuanya dengan manusia, kolagennya apanya, jadi dia seperti kanibal kita kalau makan babi itu. Oke, kalau gitu ya izin ya, ini ada penegak hukum di sini, aktivis hukum, beliau adalah juga pengacara. Saya ingin nanya begitu, Mas Glenn. Siap. Apa bedanya model pelaporan dan model A? Silakan. Kalau LP itu LP yang model B, yang itu adalah masyarakat yang melaporkan kepada pihak berwajib. Sedangkan model A itu adalah penemuan dari pihak berwajib itu sendiri. Begitu. Jadi kalau kasusnya seperti kayak anak bata itu kan model A. Jadi polisi yang menemukan sesuatu yang bisa menjadi ancaman ke persatuan di Indonesia sehingga ditindak. Jadi tidak ada satupun umat Islam melaporkan. Begitu. Oke. Jadi artinya kita ini harus menjaga sikap, mulut kita adalah harimau kita, karena di dunia maya ini juga ada polisi cyber, betul? Betul. Jadi tadi saya tanya sama dia, siapa pelapornya? Dia buka BAP-nya, nggak nemu dia. Memang nggak ada kok, gitu loh. Nah ini berbohong lagi tadi si anak Batak itu, gitu bang. Iya, sedangkan polisi gitu loh, jangan beranggapan polisi itu orang-orang yang hanya menerima laporan saja tanpa memeriksa apakah unsurnya masuk atau tidak. Kita pun melapor, kalau nggak masuk unsurnya nggak akan ditindak kok, malah ditolak laporan kita. Betul. Iya, jadi nggak semudah itu, Jangan apa-apa kita bilang diskusi lapor, tidak. Kami juga melapor juga butuh pertimbangan. Satu, ada faedahnya enggak. Kedua, lebih banyak untungnya apa mudorotnya. Kita pikir semua kok. Nggak langsung aja kita main lapor-lapor. Kita nggak sebodoh itu. Iya betul. Diskusi terus orasi itu apa masuk bagian dari pasal 28? Setiap orang berhak atau boleh mengemukakan pendapatnya di depan umum. Apa betul seperti itu? Pasal 28 itu mengemukakan pendapatnya di depan umum itu betul, memang dilindungi negara. Tetapi selama pendapatnya tidak menyerang kelompok, tidak menyerang individu, bagi agama, etnis, itu SARA kan selama tidak bertentangan dengan hukum SARA yang diatur di Undang-Undang ITE itu ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita udah berorasi, kita berdialog, kita berbicara sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, yang tidak ada dasar ilmiahnya, tidak ada dasar yang bisa dibuktikan, siapa yang mengatakan pertama, siapa yang menulis di buku, ya berarti kan itu pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi dan bertentangan dengan ya kita tahu selama ini yang ada yang bisa kita buktikan secara ilmiah, ya itu sudah masuk penistaan sebenarnya. Jangan kan begitu. Seseorang saja mencoba untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu sudah masuk penistaan. Tetapi itu masih minta kita maklumi loh. Kenapa? Karena mungkin kita masih berhusnuzon orang ini mau belajar. Ya, tetapi kalau dia sudah menyelewengkan, sudah memelintir, sudah menambah-nambah, sudah mengurangi, sudah mengambil kesimpulan, itu bukan bertanya lagi namanya, sudah mempertanyakan. Orang yang mempertanyakan itu pasti punya dasar ilmu, punya dasar kenapa dia mempertanyakan. Nah itu yang kita serang. Apabila dia menyimpulkan dan mempertanyakan tanpa dasar yang sah, itu udah masuk penistaan sebenarnya. Tapi kalau ada orang itu sebelum diskusi terus dia mengatakan begini, sebelum diskusi saya mohon jangan dilaporkan, apakah mensreanya ini sudah ada atau ada niatnya ini untuk menista? Kalau dia izin dulu seperti itu. Satu, mungkin dia sudah memiliki bahan untuk menista. Kedua, mungkin ya dia merasa dengan pasti bahwa apa yang akan diomongkan ini tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga dari awal dia sudah mengatakan tolong jangan dilapor. Kenapa? Karena dia ngomong
asumsi dia pribadi, bukan dia bawa dasar dari si A, si B, si C, dari ulama-ulama, tidak, dari asumsi dia pribadi. Jelas itu sudah jelas itu sudah melanggar, sudah masuk ke pasal 156A. Gitu loh Bang Andi. Ya. Kalau ada aturan itu, ini masuk di KUHP nggak sih? Dilarang menafsirkan kitab suci orang lain tanpa mengikuti penafsiran pokoknya. Kalau sudah itu masuknya nanti ke berita bohong. Kenapa saya bilang berita bohong? Karena apa yang diucapkan sama dia itu tidak ada sama sekali dasar ilmunya. Ya, jadi apa yang diucapkan itu sudah masuk kebohongan. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sama saja dengan pembawa kebohongan. Apa ini yang pernah terjadi di kasus KC dan anak Batak? Kalau anak Batak saya kurang mengikuti ya, karena waktu itu saya turun langsung itu di KC sama Saifuddin sama Gracia Pelo, itu saya ikuti. Kalau Gracia Pelo jelas dia itu menambahkan sesuatu yang tidak tertulis di kitab aslinya, walaupun dia membacakan terjemahan, tetapi apa yang dinarasikan waktu itu adalah sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab itu sehingga masuk unsurnya. Itu satu, karena udah berita bohong. Kedua, kalau dulu Gracia Pelo dulu, kalau Gracia Pelo itu saya ikuti dia mengutip hadis, terus kemudian dia tambahkan dengan kata jorok ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Zainab, betul ya? Iya, betul. Ya, kata jorok dia tambahkan. Kata yang tidak pantas, dan itu memang tidak tertulis. Walaupun konteksnya seperti itu, tetapi kata yang diucapkan dia itu tidak pantas, begitu. Ya, dia menambah hadis. Menambah, ya. Oke, thank you. Kalau KC? Kalau KC saya kurang waktu itu, karena waktu kasus KC saya baru-baru mualaf Bang ya, jadi saya kurang paham itu kemana-mana itu. Oke. Si Udin? Kalau Udin jelas dia yang terakhir kami laporkan itu yang dia minta 13 surat di Al-Quran dihapuskan. Oke. Ya. Dan menista Nabi juga. Kalau KC itu saya ikuti kasusnya itu dia memasukkan istilah-istilah Islam, misalnya Assalamualaikum atau Bismillah Yesus ada kan di dalam sana. Ya. Dan di dalam persidangan itu dia nggak bisa membuktikannya. Itulah, dan di dalam persidangan sama sekali pun tidak ada penyesalan, tidak pernah minta maaf, tidak mengakui kesalahan. Akhirnya hakim memutuskan tidak ada satupun unsur yang meringankan. Artinya tuntutan jaksa 10 tahun, hakim menyetujuinya 10 tahun. Terus kemudian dia banding 6 tahun jadinya, ingkrah 6 tahun. Sekarang udah berjalan kurang lebih berapa tahun ya? Udah mau 3 tahun ya? Hampir 3 tahun ya, karena saya ingat banget saya itu waktu kasus dia naik itu saya baru sekitar 3-4 bulan mualaf itu. Siap, kebetulan waktu itu saya juga mengikuti dan bahkan saya ke TKP lah begitu. Mereka sesudah sidang, Pak Kamarudin bersama teman-teman PH itu habis sidang dia sidang di warung kopi dan dia live-kan pula lagi. Kira-kira begitu. Itu saya ingat. Satu lagi waktu itu pernah ada juga penasihat hukum, saya lupa namanya, dia menyerang Bang Juma di TikTok. Nah itu saya naik dengan Bang Ian, saya cuma nanya, kalau memang betul menurut Anda Bang Juma menista, tolong disebutkan ayatnya. Dia bilang itu bukan substansinya. Saya bilang gimana kita tidak bisa bilang itu bukan substansinya, sedangkan dasarnya Anda bilang Bang Juma menista dari ayat tersebut. Saya bilang kita bahas ayat itu, kabur. Kalau kami membaca sebuah data di Bible begitu, tidak ditambah tidak dikurangi, tapi ada orang yang mengatakan ini menista, ini masuk terjerat, bisa jadi alat bukti nggak sih? Bisa orang jadi tersangka gitu? Dari pihak mana nih? Dari pihak yang mengatakan kita menista atau dari kitanya yang contoh saya membaca misalnya satu data di Bible, tapi terdengar kurang elok, tapi saya nggak nambah, saya nggak kurangi, pas banget bacaannya. Nah, tapi mereka menganggap Andi Sulaiman menista. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau menurut saya itu bagaimana kita membaca sesuatu yang tertulis itu menista, sedangkan apa yang kita baca sesuai dengan apa yang tertulis itu kan menista lah. Kalaupun mau dilaporkan, yang menulis itu siapa? Itu yang laporkan. Oke, kalau misalnya contoh LAI ini terjemahannya ya tepu-tepu lah gitu ya, sampulnya kok diganti menjadi Alkitab, padahal Alkitab pengertiannya berbeda dengan Bible begitu. Saya bilang LAI tepu-tepu, ini boleh dilaporin nggak tuh?
Ya silakan laporkan, buktikan kalau memang Alkitab itu adalah sah hak milik orang Kristen, buktikan. Tapi LAI nggak berani laporin gua, kenapa itu? Ya karena emang bukan punya dia. Ya wes kalau begitu laporin apa? Udah pakai aja Bible, udah selesai, ngapain sih pakai Alkitab segala? Ya udah, makasih Bang Glenn. Terima kasih atas edukasi hukumnya ya dari teman-teman. Jarimu harimaumu, mulutmu harimaumu. Jangan sampai monolog, menambah-nambahi sesuatu. Begitu juga orang sebelah. Jangan suka baper. Kalah debat main lapor. Kalau debat main lapor. Si Udin yang melaporkan itu Kristen. Yang namanya Ibu Vera Rutin Sulu yang melaporkan Kristen. Jadi di Mabes Polri setelah melapor Ibu Vera itu keluar konferensi pers di halaman Mabes Polri. Itu Ibu Vera bersama penasihat hukumnya, bukan Muslim yang melaporkan si Udin. Paham lu pada? Orangnya masih hidup, bukti LP-nya masih ada. Oke? Ya. Satu lagi saya tambahin Bang Handi. Ya, monggo. Kalau kita bermonolog pun tidak masalah. Ya, atau kita bersiar, kita berdakwah itu tidak masalah. Kita membandingkan dua agama itu tidak masalah. Selama apa yang kita bicarakan atau yang kita narasikan itu bisa kita buktikan secara ilmiah, contoh tertulis. Kedua, itu ada dibuat oleh bapak-bapak gereja, itu ada. Kita bilang itu ayat ini tidak asli juga nggak masalah. Kenapa? Karena tertulis di kitabnya sendiri. Yang penting selama kita memiliki bukti, bukan katanya-katanya, silakan saja. Ya, bila ditanya kita bertanggung jawab kan, kita buka ini buktinya, tertulis kok, nggak usah jauh-jauh, kita buka Alkitab Sabda juga jelas itu tulis kok, itu ayat ini tidak asli, ada. Jadi nggak usah takut tuh bermonolog. Selama apa yang kita bicarakan, yang kita narasikan masih bisa kita bertanggungjawabkan secara ilmiah. Lanjut. Oke, makasih Bang Glenn Daniel, sarjana hukum. Beliau adalah seorang mualaf. Waktu itu beliau masih oten. Terus kemudian memeluk Islam di tahun berapa ya, Bro Glenn? Saya lupa saya. 2021. 2021 kemarin. Iya. Beliau banyak meninggalkan harta dunia, memeluk Islam. Ya sekarang berkelana di kota Jakarta. Padahal hartanya di Bandung segudang-gudang gitu kan. Masya Allah. Berjuang bro, terus bro. Ya amin. Kita sama-sama mendoakan lah. Karena begini, kita itu harus berjuang di jalan Allah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Apabila saudara-saudara memiliki ilmu di bidang, bagikan. Jangan takut untuk membagikan ilmu, jangan takut untuk belajar. Gitu. Saudara di bawah ini juga tap, like, komen itu adalah sebagian dari jalan dakwah saudara-saudara semua. Jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk belajar. Ingat, yang jadi target kita ini bukan lawan diskusi kita di Komal, tapi saudara-saudara muslim kita di bawah ini yang masih awam. Karena begitu banyak syubhat-syubhat mereka terhadap kita, kalau nggak kita lawan, nggak kita luruskan, kita takut saudara kita yang masih awam ini terpengaruh. Karena itulah cara mereka untuk misionaris apa ya, dengan kelicikan, dengan keduniawian gitu. Jadi kita juga edukasi di sini, kita nggak ada maksud apa-apa. Kita tidak ada maksud untuk memualafkan orang. Mualaf itu orang jadi mualaf karena kita berdiskusi adalah itu bonus. Karena kenapa? Hidayah itu bukan di tangan kita, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Allah yang memilih siapa yang mendapat hidayah atau tidak, bukan kita. Jadi jangan pernah kita berniat untuk memualafkan umat Kristen, tidak. Kita membagikan ilmu. Nawaitu kita, niat kita adalah membagikan ilmu bagi saudara-saudara yang masih awam di pelosok Indonesia ini supaya tidak terpengaruh dari godaan-godaan duniawi yang mereka lontarkan, ya harta, Indomie, kawinisasi, hamilisasi, semua itu sudah banyak saya hadapi lah. Beberapa ini karena saya juga aktif dengan Kodondi ya, jadi beberapa yang orang yang minta bantuan dengan hal-hal ini saya sudah pernah menghadapi. Itu jadi niat itu ya. Ya kemarin kalau nggak salah itu ya, sewaktu Ibu Darni diskusi, saya moderatorin waktu itu, dia berstatement dulu, saya suruh buktikan, cenderung statementnya itu menghujat Nabi kita kan begitu ya, masih ingat toh? Masih. Ya terus Mas Glenn itu sama Pak Sepul, ketua DPW API Sumut, apa benar Anda yang ke rumah dia untuk tabayun? Iya, saya yang datang.
Bagaimana hasilnya? Apa yang didiskusikan di sana? Saya cuma meluruskan bahwa yang dimaksud sama Bu Darni itu bukan ponakannya, tetapi istri anak angkatnya. Satu itu. Kedua, itu juga maksudnya apa, untuk meluruskan bahwa memang anak angkat itu tidak bisa dijadikan penerus nasab kita dalam Islam. Ya, karena ada aturan-aturannya itu ada. Nah, karena pada kebudayaan zaman dulu, Arab zaman Rasulullah itu rata-rata anak angkat dijadikan penerus nasab. Itu yang diluruskan oleh Rasulullah waktu itu, sehingga terjadilah kejadian seperti itu. Nah, kedua, kalau memang Bu Darni kesilap lidah pada saat itu, silakan Bu Darni klarifikasi buat Fiti atau naik ke Kompas Muslim. Bu Darni klarifikasi. Kami nggak akan melaporkan. Kami di sini bukan untuk melaporkan. Kami di sini bukan untuk menindas. Kami datang untuk meluruskan dan meminta tolong supaya Bu Darni mengklarifikasi ucapan itu supaya kita damai-damai aja. Ternyata 5 menit setelah kami pergi, dia naik ke Kompas PPJ dan mengatakan kami datang ingin melaporkan. Kurang ajar tuh orang memang. Padahal hanya datang untuk silaturahmi supaya next atau berikutnya berhentilah berstatement kalau hanya nilainya menghujat, kan gitu ya. Iya, kalau nggak tahu nggak usah ngomong lah gitu loh. Karena sangat tidak pantas sekali mengatakan bahwa itu ada kata ponakan di sana, itu yang diluruskan toh. Iya, ponakan itu salah sekali, bukan ponakan itu. Tapi ya ternyata beliau nggak terima, menganggap kedatangan kami ini adalah sebagai tanda permusuhan, ya silakan saja. Tapi kami nggak seperti itu. Oke, terima kasih Mas Glenn berbagi, terutama teman-teman yang ada di sini. Mohon sekiranya ya jaga sikap kita, jaga harimau mulutmu harimau, hati-hati. Jangan sampai karena perbuatan kita ketidaktahuan kita menjerat kita ke jalur hukum. Untuk itu tidak ada satupun manusia di Republik ini akan kebal hukum. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Mau kemana Bang Andi? Suara apa udah siap banget, jadi Bang Andi nggak dengar. Mau kemana Bang Andi? Ya kan siap-siap mau maghrib.